Gue tahu bikin video ini bakal dikatain, tapi gue rasa gue butuh bikin video ini. Pertama, kagak guys, ini bukan kopi 80.000. Ini kopi murahan yang gue beli sasetan. Buat kalian yang ngeklik video ini tanpa ada konteks sama sekali, kemarin itu ada konten viral ngomongin kopi 80.000. Dimana premisnya kalau misalnya lu mau kaya atau sukses, lu harus ngopi di bintang 5 dibandingkan Starbucks. Karena kalau di bintang 5 harganya itu 80.000. Dan menurut gue setuju. Bentar, jangan ngatain gue dulu. Pertama gue mau setup. Gue kagak kaya, gue kagak punya 1 miliar di umur belasan, gue kagak punya 1 miliar di umur 20-an, gue kagak punya mobil mewah, gue kagak punya pakaian mewah. If anything, pakaian gue kalau kalian notice ya gini-gini aja. Poin pertama yang gue pengen bahas adalah industri creators economy, dimana semua orang bisa jadi siapapun. Sebenarnya ini jargon lama, tapi karena TikTok bikin algoritma merakyat dan semua orang ikutan, akhirnya semua orang naikin lagi, hype lagi dengan yang namanya creators economy. Pas gue liat jargon ini di tahun 2020, gue juga tertarik, dan akhirnya gue menjadikan diri gue studi kasus apakah beneran bisa di tanggal 16 Desember 2020 yang bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa di dunia maya ini. Dan berdasarkan angka yang gue dapat, menurut gue sih bisa ya. Dan ini bisa jadi peluang ataupun ancaman. Ancamannya adalah semua orang bisa ngomong apapun dan dikonsumsi sama sekian banyak orang. Semua orang. Lalu kita ngomongin budaya konten Indonesia, di mana ngomong pada umumnya kita itu adalah negara agregator kan. Apapun yang viral di dunia sana, di luar sana, kita itu akan melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang bahasa kerennya lokalisasi. Dan to be fair, ini bahkan bukan sesuatu yang baru. Konten-konten yang kalian lihat di dunia maya ini biasanya itu diambil dari buku-buku yang terbit dari 5-10 tahun yang lalu. Dan industri buku pun, terutama yang bagiannya self-development, pengembangan diri, kerjaannya tuh cuma repackaging. Terkesan kasar, tapi menurut gue jangan lama yang di-packaging lebih baik dengan konteks yang relevan. Menurut gue itu sesuatu nilai positif. Tapi ada beberapa orang yang si paling kritis pasti berasa ini tuh ATM dan plagiat. Tapi gue seriusan guys, coba deh kasih gue satu kreator atau bahkan satu artis yang dari Indonesia yang menurut kalian itu bener-bener original dari awal. Dimana argumennya gue pasti awal-awal dia tuh meniru stylenya orang dulu sampai akhirnya tuh dia dapat stylenya dia sendiri. Tapi awal-awal pasti semua orang niru guys. Dan di dunia kreator ekonomi ini atau bahkan gue makrokan industri entertainment pada umumnya, kita tuh kagak bisa netral. Kalau misalkan netral ya, kalian bakal segitu-segitu aja. Kalau misalkan kalian beneran mau viral, kalian tuh harus mempunyai sudut pandang yang ekstrim juga. Per hari ini gue kagak bisa lihat kreator mikro, kecil, dan menengah yang gue bilang KMKM bisa mendapatkan sesuatu yang signifikan di dunia maya. Kalau misalkan kalian mau signifikan di dunia maya, kalian harus jadi top 1%. Dimana kalau misalkan kalian mau menjadi top 1%, kalian harus mempunyai sudut pandang yang ekstrim. Jadi semakin ekstrim kalian punya sudut pandang, maka semakin viral juga kalian dan benefitnya juga akan terkonsentrasikan ke top 1%. Dan fenomena-fenomena ini kagak cuma terjadi di Indonesia, karena sekali lagi Indonesia hanya negara agregator. Juga terjadi di dunia barat sana. Bahkan media seperti Fox pun sudah meliput fenomena-fenomena YouTuber 20-an yang udah kaya raya, memamerkan mereka punya mobil mewah, gaya hidup hedon. Pokoknya anak-anak muda sangat sukses banget. Buat kalian yang masih belum dapat, analogi paling konyolnya tuh kayak artis. Kalian pasti kalau misalnya gue bilang artis paling kontroversial di tanah air kita apa, pasti kan bisa kebayang lah ya siapa lah ya. Mereka punya winning konten yang pasti viral, biasanya itu mereka kontroversial kan. Dan untuk menjaga eksistensi dan mendapatkan atensi luar biasa, mereka harus ngomongin sesuatu yang kontroversial. Karena kalau kagak ya hilang atensinya. Dan ngomongin sesuatu ekstrim pun juga terjadi di industri buku guys ya. Contoh Malcolm Gladwell di bukunya Outliers bilang bahwa kalian itu kalau misalkan mau sukses, kalian itu harus melakukan 10.000 jam. Kalian itu harus spesialis dari awal. Dimana di bukunya Range, si David Epstein bilang bahwa kalau misalkan lu late specialization, awal-awal generalis, itu juga bisa jadi sukses. Jadi dua spektrum terhadap kiri dan kanan itu tuh juga sering terjadi di dunia perbukuan. Itu setupnya terhadap dunia creators ekonomi atau dunia entertainment ini. Sekarang gue mau masuk ke materinya, yaitu kopi 80.000. Coba kita diskusi terbuka. Kalau misalnya kopi 80.000 tersebut gue ganti dengan buku, apakah kalian setuju? Waktu gue kagak punya uang, gue suka pergi ke perpustakaan atau ke toko-toko buku. Gue beli buku yang harganya cuma 80.000, cuma 30.000 lebih mahal dibandingkan kopi Starbucks. Tapi yang kalian dapetin adalah jendela dunia terhadap bagaimana cara orang-orang ini berpikir. Gimana ayah kaya itu bekerja? Gimana ayah kaya itu beraksi? Gue yakin mayoritas pasti masih ada yang nyinyir karena kagak semua orang punya akses ke buku bro. Kalau orang udah kagak punya duit, mereka tuh adalah mikir
kedepannya, hari berikutnya tuh makan apa, bukan konsumsi buku. Ini menurut gue yang gue bilang kagak bakal pernah ada yang namanya universal money advice. Karena semua orang mempunyai konteks finansial yang berbeda-beda. Udah nggak punya duit malah mikirnya buang duit. Pertama, duit apa sih itu guys? Kertas kan? Dan kertas itu muncul kalau misalkan ada apa? Kalau misalkan ada masalah. Dan masalah tersebut kalau misalkan terselesaikan berarti kalian mempunyai nilai tambah. Jadi semakin besar masalahnya, semakin besar juga duit yang akan kalian dapatkan. Karena kalian memberikan yang namanya nilai tambah, value. Jadi sebenarnya mengeluarkan uang itu kagak sesuatu yang salah guys. Kalian kalau misalnya bisa mengeluarkan uang tetapi uang tersebut akhirnya membuahkan hasil buat kalian, itu ada pengeluaran yang produktif. Jadi pengeluaran kalian kagak cuma pengeluaran, bisa dibilangin bahkan pengeluaran tersebut adalah aset. Tapi yes, gue tahu analogi ini di dunia barat mungkin masuk di akal, tapi di negara berkembang seperti Indonesia kagak masuk di akal. Tapi secara teori, esensinya menurut gue make sense. Walaupun perumpamaannya agak konyol, tapi sekali lagi kita negara berkembang, apapun yang ada di negara barat di luar sana mungkin diterima, di negara kita mungkin kagak diterima. Tapi gue harap kalian tidak salah mendapatkan impresi dari gue buat video ini. Gue tidak membenarkan terhadap subjeknya. Gue membenarkan objeknya. Dimana gue mau elaborasi terhadap membaca buku. Kenapa kalau menurut gue kalian punya 80.000 kalian butuh baca buku? Karena menurut gue itu seberapa pentingnya kalian membaca buku untuk bisa berpikir secara kritis. Di bukunya Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman ada bilang ada dua sistem di otaknya kita. Sistem 1 yang berpikir cepat, sistem 2 yang berpikir lama. Contoh sistem 1 adalah 1 tambah 1 berapa? Kalian bisa jawab kan? Tapi kalau misalnya gue ngomong 24 kali 78, kalian kagak bisa jawab kan? Itu adalah sistem 2 kalian yang sedang bekerja. Sistem 1 yang berpikir secara cepat, sistem kedua adalah kalian berpikir lambat untuk merasionalkan kalian punya keputusan. Dan dinamika sistem 1, sistem 2 ini akhirnya memberikan manusia itu banyak bias. Contoh bias menurut gue relevan di topik kopi 80.000 ini adalah halo effect. Dimana kalian berasa kalau misalnya orang-orang itu berpenampilan keren, kaya, semua yang keluar dari mulut mereka itu sesuatu yang keren banget juga. Sesuatu yang harus kalian terima plek-plek tanpa harus mengaktifkan kalian punya otak sistem 2. Ada juga yang namanya recency bias, dimana mungkin sekarang itu orang itu tanda kutip lagi sukses, lagi mempunyai media A, B, C, D, F, G, karena akhir-akhir ini sukses, kalian berasa apapun ya dia ngomongin pasti sukses. Bias favorit gue ada namanya success bias, atau ada yang bilang juga survivorship bias, dimana apa yang ngebuat dia sukses di sebelumnya, dia berpikir akan bisa membuat kita sukses di kemudian hari juga. Jadi sama halnya kalau misalkan kalian mendengar cerita-cerita sukses. Kalian pasti berasa, oh kalau misalkan dia bisa cerita sukses dengan melakukan A, gue juga lakukan A pasti sukses. Jelasnya kan kagak bisa kayak gitu kan ya guys. Kalau misalkan informasi aja cukup, semua orang tuh udah six pack dan semua orang itu udah kaya. Tapi jelasnya kita tahu dunia kagak seperti itu. Lalu bias yang paling banyak adalah yang namanya subjective bias. Dimana kalian kalau misalkan ngelihat orangnya, subjeknya, kalian akan mempunyai antipati. Tapi kalau misalkan materi tersebut dibawakan orang lain, kalian pasti berasa, wah ini make sense nih. Kenapa gue elaborasi terhadap bias-bias ini buat kalian berpikir secara kritis? Menurut gue kalau misalkan kalian bisa telanjangin materinya ke materinya doang tanpa ngelihat subjeknya, menurut gue itu adalah saat kalian itu bisa berpikir secara kritis. Kalian bisa kontekskan ke kalian punya konteks masing-masing, mana yang bisa kalian akuisisi, mana yang bisa kalian eliminasi. Poin gue jangan sampai ke distorsi. Kalian harus bisa melihat suatu secara objektif, dan kalau misalkan objektifnya itu tidak sesuai dengan kalian punya konteks finansial, ya kalian boleh eliminasi guys. It's okay. Bro, jangan macet doang. Jadi kunci sukses apa, bro? Sekali lagi, gue kagak sukses, gue kagak muda, gue kagak punya mobil mewah, dan gue pribadi sendiri kagak tahu definisi kalian sukses apa nih. Kalau misalnya di dalam konteks sukses dalam kondisi keuangan, menurut gue orang-orang yang bener-bener kaya, yang kaya beneran ya guys ya, bukan cuma kaya di media sosial, itu mempunyai satu kesamaan, yaitu mereka itu kontras. Kontras bukan dalam segi berpakaiannya, tapi kontras dari segi berpikirnya. Yang Peter Thiel pernah ngomong namanya contrarian. Dimana gue kenal sama jargon ini pas gue baca bukunya Zero to One. Dimana dikasih tahu orang-orang kayak Mark Zuckerberg, Bill Gates, itu tuh orang-orangnya tuh kontras pemikirannya. Mereka tuh punya satu sudut pandang yang mereka tuh percaya itu yang benar. Walaupun orang-orang bilang itu salah pun mereka kagak peduli. Mereka berasa itu tuh benar. Jadi di konteks kalau kalian pengen kaya banget, menurut gue pertanyaannya sih satu sih, kenapa kalian mau kaya banget gitu? Menurut gue kalian harus bisa jawab itu dulu. Dan setelah itu, menurut gue pertanyaan adalah, apa pendapat kalian yang contrarian? Pendapat kontras yang cuma kalian doang yang percaya, tapi orang-orang lain tuh kagak percaya sama kalian.
Dan menurut gue itu juga susah loh, terutama di budaya timur. Orang-orang di budaya timur kan bisa dibilang semuanya ramah-ramah ya, tidak mencari konflik. Walaupun kalian punya sudut pandang kontrarian tersebut, apakah kalian berani megang terus sudut pandang tersebut selama bertahun-tahun sampai akhirnya itu jadi kenyataan? Itu pertanyaan yang kalian harus bisa jawab ke diri kalian sendiri. Di penghujung video, menurut gue kalian kalau misalkan konsumsi konten, kalian harus tahu dulu apa sih fungsi orang itu ngomong. Apakah dia mempunyai benefit menciptakan narasi tersebut. Termasuk gue ya guys ya, dimana kalian harus berpikir, oh ini orang kepentingannya apa ya? Dia selalu membuat YouTube videos, TikTok videos, Instagram videos. Ternyata begitu kalian cek, ternyata Agus Teguh Halim ini emang kreator ekonomi antusias yang pengen berkecimpung di dunia kreator ekonomi. Dimana dia mempunyai harapan kreator ekonomi di Indonesia bisa berkembang dan dia juga berpartisipasi. Itu di konteksnya gue, di konteksnya orang lain, apa nih? Kenapa orang-orang bikin konten tersebut? Pasti ada motivasi secara intrinsiknya. Apakah dia mau jualan kelas, mau jualan produk, mau mencari duit, atau bahkan hanya untuk memuaskan dia punya ego. Kagak ada yang salah ya guys ya. Ini hanya untuk kalian internalisasi, oh ternyata dia tuh bikin konten untuk ini loh. Jadi dari sana kalian akhirnya bisa mengaktifkan, kalian punya otak sistem 2 untuk berpikir, oh ternyata Agus ngomong ini fungsinya tuh untuk ini. So fungsi gue bikin video ini adalah buat kalian bisa berpikir secara kritis lagi. Jangan semua informasi kalian terima plak-plak gitu aja. Kalian harus bisa filterisasi dan konteksan ke konteks kalian masing-masing. Next video saya kalian pengen gue ngomongin apa, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.